Di halaman 28. Hai semuanya. Jadi seperti yang kalian tahu di video aku yang ini, video pertama aku. Nah, di video pertama itu kan aku baru aja merangkum dari bab 2 ya. Dan aku juga baru bab 1 salah. Nah, aku baru menyelesaikan rangkuman bab 1 kan waktu itu. Cuma ya baru setengah sih, nggak aku rangkum semua. Dan baru aja kemarin aku menyelesaikan 1 bukunya. Yeay. Nah, pada video ini, maka dari itu karena aku udah menyelesaikan 1 buah buku, nah di sini aku bakalan mengulas sedikit mengenai buku tersebut. Ya, jadi nama bukunya itu adalah Perkembangan Peserta Didik. Nah, buku ini ditulis sama dosen-dosen aku, tapi aku belum pernah diajarin sama beliau. Buku ini tuh menurut aku bagus banget dan bahasanya menurut aku ada yang berat, ada yang ringan juga dan mudah dipahami juga. Nah, di sini tuh bukunya itu menceritakan kayak perkembangan peserta didik pastinya sesuai pada judulnya kan. Nah, dari awal dari masa pranatal, terus masa balita, masa kanak-kanak kayak masa-masa SD, lalu masa remaja dan sampai masa dewasa. Nah, selain itu juga di sini tuh nggak ngebahas kayak perkembangan peserta didik yang normal. Nah, tetapi di sini juga bagus banget karena membahas mengenai perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, lalu apa aja sih yang terdapat dalam buku ini? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Ikutin terus videonya. Jadi di buku ini tuh ada 8 bab. Nah, aku bakalan mengulas sedikit per babnya. Dari bab pertama ya. Bab pertama itu mengenai perkembangan peserta didik dalam perspektif antropologi dan psikologi. Jadi pada bab 1 ini juga membahas mengenai beberapa subbab, tapi aku nggak membahas semuanya. Nah, kita bahas mengenai bab 1-nya aja. Yang pertama itu pada perspektif antropologi. Nah, antropologi di sini itu adalah ilmu membahas mengenai manusia, di mana itu manusia ini juga berkaitan sama si kebudayaan kayak gitu. Nah, pasti kalian berpikir bahwa kebudayaan seperti kayak kesenian, tari, kayak segala macem. Emang benar, cuma kebudayaan yang kita bahas di sini adalah kebudayaan yang terjadi di lingkungan sosial, seperti kayak tingkah laku, nilai maupun norma yang terjadi pada lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, lalu yang kedua terdapat tadi kan ada antropologi sama psikologi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai psikologi. Nah, di psikologi juga membahas mengenai beberapa subbab. Jadi kita hanya membahas si psikologinya aja. Nah, di dalam perspektif psikologi juga merupakan sebuah perkembangan yang dimana tuh dalam diri individu atau potensi yang di dalam individu tersebut. Nah, dalam potensi tersebut itu terdapat persepsi, inteligensi, kepribadian, emosi, minat, bakat, sikap, motivasi, maupun kreativitas kayak gitu. Jadi pada perkembangan peserta didik pada perspektif psikologi itu membahas mengenai potensi-potensi tersebut kayak gitu. Nah, lalu pada bab kedua membahas mengenai konsep perkembangan peserta didik. Nah, itu di halaman 28. Jadi, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang membangun potensi dirinya pada proses pembelajaran.
Nah, pada di bab ini mengenai ada subbabnya juga. Yang pertama itu ada faktor penentu perkembangan peserta didik. Pada faktor ini tuh kayak faktor endogen ataupun eksogen. Lalu apa sih bedanya? Bedanya kalau endogen itu dipengaruhi oleh karakteristik dari bawaan yang diturunkan dari orang tuanya. Sedangkan eksogen itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Nah, lalu di sini juga ada prinsip perkembangan peserta didik. Di sini tuh ada 7 subbab juga, tapi aku nggak mau bahas semua. Jadi intinya itu prinsipnya itu ada tipe perubahan, lalu ada pola pertumbuhan fisik, lalu ada karakteristik perkembangan, lalu ada perbedaan individual, lalu ada pola perkembangan bersifat periodik, lalu ada tugas perkembangan dalam setiap periode, dan yang terakhir ada perkembangan hasil, kematangan, dan belajar. Lalu kita membahas mengenai bab 3. Pada bab 3 di sini tuh ada teori psikologi perkembangan dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Ada beberapa perspektif atau sudut pandang dari teori-teori psikologi. Tapi aku nggak mau bahas semua. Jadi intinya aja. Jadi di sini tuh kayak membahas mengenai yang pertama ada perspektif psikoanalisa, lalu ada perspektif psikososial, lalu ada perspektif behaviorisme, lalu ada perspektif belajar sosial, lalu ada perspektif kognitif, lalu ada perspektif humanistik, dan yang terakhir ada perspektif perkembangan moral. Aku bahas sedikit aja deh. Jadi pada teori ini tuh pada perkembangan peserta didik itu tuh dia dari sudut pandang yang berbeda-beda kayak gitu. Dan beberapa yang tadi aku sudah sebutkan pada sebelumnya itu yang subbabnya yang perspektif tadi. Ada buku ini juga dijelaskan perspektif tersebut tuh ada beberapa tokohnya. Seperti kayak tokoh psikoanalisa itu ditemukan oleh Sigmund Freud. Gimana sih? Ya pokoknya Sigmund Freud. Nah, terus beliau juga mengungkapkan tuh ada 3 struktur utama kayak id, ego maupun super ego. Jadi di sini tuh lengkap banget bukunya. Itu salah satunya pada bab 4 nih. Nah, jadi pada bab 4 ini mengenai fase pranatal sampai fase anak usia dini. Jadi di sini juga membahas mengenai fase-fase dari masa pranatal sampai usia dini. Gak hanya itu juga, pada bab 5 juga membahas mengenai perkembangan peserta didik pada fase sekolah dasar. Nah, dari kayak perkembangan fisiknya, terus kognitifnya, lalu sosio-emosionalnya, dan juga implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Bab 6 juga membahas mengenai perkembangan peserta didik pada fase usia remaja. Jadi ini tuh lengkap banget. Terus sampai pada perkembangan fase dewasa, kayak fase dewasa awal, tengah maupun akhir. Nah, hanya itu juga. Di sini tuh juga pada fase dewasa membahas mengenai pemilihan karir maupun kayak pemilihan pasangan. Lalu pada bab terakhir membahas mengenai perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sini juga menjelaskan secara detail banget dari kayak gangguan penglihatan atau tunanetra, lalu ada gangguan pendengaran atau tunarungu, lalu ada gangguan intelektual yaitu lalu ada gangguan intelektual atau tunagrahita, lalu ada gangguan ganda maupun tunaganda, lalu ada gangguan fisik dan kesehatan, lalu ada gangguan emosi dan perilaku, dan kesulitan belajar maupun lambat belajar. Lalu ada autis, ada ADHD, yaitu ADHD di sini tuh maksudnya kayak isi di mana seseorang tuh memiliki kesulitan dalam
memusatkan perhatian, lalu mengontrol perilaku maupun hiperaktivitas. Lalu ada cerdas atau bakat istimewa, dan yang terakhir bisa diimplikasikan dalam pembelajaran. Jadi di buku ini tuh bagus banget, bukan hanya kayak membahas mengenai kan perkembangan peserta didik kayak judulnya. Nah, bukan hanya tuh dari masa pranatal, terus tadi masa apa tuh balita ya, terus masa usia dasar maupun remaja sampai dewasa. Jadi di sini juga membahas mengenai dari perspektif antropologi, psikologi yang potensi tadi, lalu ada mengenai teori psikologi juga sampai kepada perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan di sini juga ABK juga membahas banyak banget tadi ya, bahasnya sampai detail banget, dan ini tuh sangat bagus, dan ini tuh sangat bagus untuk dibaca, bukan hanya untuk calon guru maupun anak-anak maupun mahasiswa pendidikan aja, tapi ini tuh bisa dibaca oleh semua orang karena bukunya masih bagus. Oke, sesuai sama pembicaraan aku yang pertama, aku hanya mengulas sedikit aja, jadi tuh nggak dikit banget sih. Jadi aku membahas mengenai isi bukunya aja. Dan sekian, segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.